kasih. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya mengajak kita semua, baik sebagai pejabat dan seluruh staf, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini masih dalam suasana yang melimpah kasih anugerah dari Tuhan, sehingga hari ini kita boleh diberikan kehidupan untuk menghadiri sama-sama dalam rangka kita pergabungan dalam suasana yang bersahaja lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan di kantor Bupati di saat ini. Baik, yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para pejabat salon 2, salon 3, karyawan-karyawati sekalian yang kami cintai dan kami banggakan sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang disampaikan untuk menjadi perhatian dan juga ucapan terima kasih bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Selatan. Yang pertama, terima kasih atas partisipasi seluruhnya, semuanya yang ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi pilkada dan menjaga keamanan, ketertiban, netralitas sehingga pilkada dapat berjalan aman, lancar dan telah selesai dan kita masih dalam proses tahapan perhitungan bagi siapa-siapa yang nanti akan ditetapkan pada tanggal 16 Desember oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, untuk yang mendapat persentase terbanyak yang akan terpilih menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Maluku Selatan maupun di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, diimbau kepada seluruh pejabat dan juga staf ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Maluku Selatan agar tidak memprovokasi, melakukan argumen-argumen yang tidak bertanggung jawab. Ada ASN yang melakukan hal-hal seperti itu akan berurusan dengan pihak berwajib. Saat ini dan selama ini, setiap kesalahan pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh ASN pencaker dilindungi oleh pimpinan daerah atau kepala suku, namun untuk ke depan tidak ada perlindungan lagi. Kami serahkan apabila ada oknum person yang berkata-kata, berbicara, memprovokasi masyarakat yang ada di lingkungan wilayah pemerintahan adat Kabupaten Maluku Selatan akan berurusan dengan pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Sehingga polisi akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom, tetapi juga pelindung, tetapi juga menegakkan hukum yang ada sehingga roda pemerintahan ini dapat berjalan sebagaimana sesuai amanah dan tanggung jawab oleh pemerintah kepada masing-masing instansi untuk dapat melaksanakan tupoksinya. Untuk itu sekali lagi kami selaku kepala wilayah pemerintahan yang saat ini masih tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sampai nanti dengan adanya penetapan penyelenggara siapa yang akan terpilih dari bupati untuk melanjutkan roda pemerintahan. Untuk itu mengimbau kepada seluruh pejabat, pada seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mari pilkada kemarin sudah dapat berjalan, jadi jangan menggunakan argumen-argumen yang tidak berarti yang notabene sudah dibicarakan pada saat kampanye, ya sekarang mau dikembangkan sedemikian rupa untuk memprovokasi, mempropaganda masyarakat. Saya harap ASN yang ada, mari
menyampaikan, menjelaskan itu dengan baik kepada terutama para pencaker yang menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan formasi yang sudah ada dengan politik. Seperti itu. Saya tegaskan itu. Supaya nanti akan disampaikan. Nanti setelah ini Forkopimda, Polres, Bupati, Dandim akan membicarakan itu dan akan ditindak tegas. Siapa dia, entah kepala kampung, pimpinan partai politik pun akan ditindak tegas. Sehingga jangan memprovokasi, membuat argumen-argumen yang tidak bertanggungjawabkan. Nanti menjebak masyarakat ini, setelah itu dia pergi dulu diam, baru kalian yang nanti masuk penjara. Jadi diingatkan kepada terutama para pencaker khusus honorer dan P3K, Anda itu tetap melakukan tugas Anda seperti biasa, karena Anda sudah terdata. Bagi yang sudah lolos, yang belum nanti akan terus diangkat sampai tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu yang P3K maupun CPNS. Bagi yang sudah terdata, itu sudah jelas. Sehingga jangan terprovokasi, terpengaruh dengan argumen-argumen karena ya politik entah sudah kalah atau bagaimana, ya bagaimana caranya untuk supaya membuat wilayah daerah Anda ini kacau. Mari, tugas kita menjaga Kamtipmas sebagai pejabat, sebagai staf, jaga piring makan Anda ini, jaga keamanan. Itu yang kami mau tegaskan. Kami sudah mendengar ada beberapa argumen dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepala kampung, masyarakat, ya karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat, biarkanlah mereka lakukan itu. Nanti suatu saat dia akan sadar sendiri. Sadar baru datang pura-pura bicara manis di depan. Oleh karena itu, saya berharap kepada para pejabat, staf yang hadir, nanti akan mentransfer, menindaklanjuti, menyampaikan kepada staf yang lain. Bagi yang tidak terdata sebagai P3K, honorer maupun sudah terdata dan yang bersangkutan masuk di kategori CPNS, ya Anda punya formasi daerah nanti akan disesuaikan. Jadi jangan bikin gerakan tambahan. Jangan bikin gerakan tambahan. Sedangkan bagi mereka yang mungkin tidak terdata di dalam database dan kemarin ikut bagian di dalam formasi umum, CPNS akan nanti diatur, difasilitasi, sehingga nanti akan mempertanyakan itu langsung kepada Badan Kepegawaian Negara terkait dengan hasil yang notabene sesuai dengan perjuangan Anda sendiri. Anda pergi ikut tes, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang memfasilitasi Anda untuk Anda pergi ikut tes di provinsi, dalam hal ini di lingkungan Badan Kepegawaian Negara 14 Provinsi Papua Barat. Dan sudah menanggapi surat saat hari Sabtu Anda datang menyampaikan maksud, mereka memberikan kesempatan tanggal 10, sehingga tanggal 10 silakan nanti disampaikan untuk CPNS yang di luar daripada masuk dalam data Pemda itu, sudah masuk dalam data itu. Silakan nanti datang difasilitasi, sehingga komunikasi menyampaikan di sana kenapa sampai tidak ada kewenangan daerah untuk menentukan, karena daerah yang notabene mengetahui tentang kondisi yang ada di daerah, sehingga nanti mendapat penjelasan dan pertimbangan lain terkait dengan hal tersebut, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan pilkada, agar jelas. Oleh sebab itu
Ini yang mungkin saya sampaikan pada seluruh ASN, P3K maupun honorer yang masuk dalam kategori CPNS yang tidak masuk P3K. Nanti Anda sudah pasti akan direkrut. Tapi kalau kemarin Anda ada bagian ikut tes dalam yang formasi umum, syukur kalau ada yang tembus ya. Kalau ada yang tidak tembus, saya pikir Anda harus menyesuaikan karena Anda ada di database yang sudah didata oleh Pemda masuk dalam tenaga honorer daerah itu. Ini disampaikan agar jelas, sehingga jangan seolah-olah pemerintah daerah mau disalahkan terus. Pemerintah daerah dianggap yang mengatur, mengendalikan semua yang ada. Yang jelas pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Markus Waran dan nanti akan berakhir setelah penetapan dan pelantikan, meluruskan dan menjelaskan apa yang pernah dikampanyekan dalam visi misi. Jadi tidak ada menjanjikan bahwa nanti Anda pilih ini, Anda lolos CPNS. Saya perlu luruskan itu. Yang jelas kita menjelaskan kepada Anda bahwa kampanye yang dilakukan bahwa nanti mereka yang tanda tangan SK, mereka yang luluskan, itu yang kita luruskan. Bahwa saat ini P3K yang kemarin diterima maupun 2021 itu programnya Bupati yang sekarang. Jadi jangan digunakan dalam kampanye. Bilang nanti salah satu kandidat yang lolos terus tanda tangan SK dan lain. Itu yang diluruskan. Bukan mengatakan bahwa Anda pilih BM, nanti yang tanda tangan yang luluskan adalah Bupati yang sekarang. Oh maaf, tidak ada itu kata itu kami ungkapkan. Saya tegaskan itu. Kita luruskan apa yang sudah disampaikan. Itu yang pembohongan. Bicara visi misi apa yang nanti Anda jadi bupati 5 tahun ke depan Anda lakukan, kerjakan. Ini agar disampaikan supaya menjadi pemahaman bersama bagi seluruh ASN. Siapapun yang bertanggung jawab untuk kantor bupati, untuk semua masyarakat yang ada, menyampaikan itu. Jadi kalau yang menambah-nambah, mengada-ngada ya Anda bertanggung jawab untuk kata-kata kalimat Anda. Nanti akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kita tidak toleransi. Saya pikir itu yang menjadi awal penyampaian saya pada kita semua, sehingga jelas bahwa terkait dengan pengumuman CPNS formasi umum dari Menpan dan BKN adalah formasi umum, dan Anda sendiri yang ikut dan tahu di situ berapa nilai Anda, nanti akan di print out, Anda sendiri lihat, dan Anda sendiri berargumentasi kepada BKN Menpan. Kenapa kewenangan dikebiri, tidak diserahkan kepada daerah, supaya daerah yang mengetahui kondisi daerah, kearifan lokal. Kearifan lokal itu anak-anak asli suku tertentu yang ada di distrik di mana mereka berada, supaya mereka ini diakomodir masuk dalam formasi-formasi yang sudah ditentukan tersebut, sehingga tidak mengganggu Kamtibmas, tetapi juga mengangkat mereka yang tertinggal, terbelakang, termiskin. Tidak pernah ada sentuhan dari pemerintah itu. Itu yang mungkin nanti akan disampaikan. Jadi jangan setelah pilkada selesai dikait-kaitkan. Itu sudah tidak ada bahan lagi, jadi mau bikin kacau. Saya harap ASN semua bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada kerabat, keluarga, siapapun. Dijelaskan. Jangan membiarkan itu tinggal dan mereka beranggapan bahwa mereka sudah hebat. Tidak ada. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Yang hebat hanya Tuhan Allah. Kita karena sabar, sudah diajarkan
Tanggalkan bajumu, kasutmu yang lalu dan pakai kasut yang baru. Jangan kembali ke yang lama. Nanti kau tidak akan berkembang dan maju. Seperti itu.